Gue udah hampir 3 minggu tinggal di Malai. Dan tau nggak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, bukan juga budayanya. Tebak apa? Ya, kalau di bahasa Indonesia itu kan kita baca semua huruf mati yang ada di satu kalimat. Nah, tapi kalau di bahasa Melayu itu kadang huruf matinya hilang atau melebur. Contohnya kalimatnya gini. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Kali ini saya akan mereaksi sebuah perjalanan seorang pelajar dari Indonesia yang dapat beasiswa di Malaysia. Sebelum saya mereaksi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga kalian selalu berbahagia, berkah dalam kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mengenai pelajar dari Indonesia yang dapat beasiswa di Malaysia menuai komentar warga Malaysia. Seperti apa komentarnya, sahabat-sahabatku? Seperti ini. Kenapa kerajaan Malaysia bagi beasiswa kepada orang negara lain? Banyak lagi student tempatan tak dapat prioritaskan rakyat sendiri. Indonesia kan negara kaya raya, tak perlu dana pendidikan dari negara kecil seperti Malaysia. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kehausan. Ini komenannya sangat mendalam menurut saya, namun yang berkomentar ini hanya salah referensi ataupun salah pemahaman. Beasiswa itu tidak hanya berlaku untuk orang tak mampu. Di sini saya luruskan, beasiswa juga berlaku bagi murid yang berprestasi. Karena international school juga ada kota untuk beasiswa dari mana-mana negara. Karena apa? Warga asing ataupun murid dari negara lain dapat beasiswa di Malaysia. Nah, yang perlu korang paham, biasanya ya setahu saya ini murid memang berprestasi, mempunyai khidmat yang sangat berguna untuk kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Malaysia. Oke, biar tidak salah beranggapan ini bukan soal tentang anak kerah disusukan, anak sendiri dibiarkan mati kehausan. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi kalau beranggapan seperti itu kurang tepat alias tidak betul. Oke, kali ini saya akan reaction video Mbak Siva yang pelajar dari Indonesia yang studi di Malaysia. Gue udah hampir 3 minggu tinggal di Malai. Dan tau nggak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, bukan juga budayanya. Tebak apa? The culture shock adalah di sini itu coffee shop cuman buka sampai sore. Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampai jam 4. Ya, betul. Kebanyakan tuh jam 5, jam setengah 6 gitu. Kemarin gue sempat ke salah satu coffee shop. Betul. Gue baru masuk kayak jam 3-an gitu. Terus udah duduk kan. Mau gak mau udah pesen dong. Karena gue ngecek tuh. Dia bukanya sampai jam berapa gitu kan. Pas gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry, we are closing soon because open time is only until 4 p.m. Terus gue kayak, hah? Kaget gitu loh. Jadi di sini tuh coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours. Meanwhile di Indo kan kayak banyak coffee shop yang berlomba-lomba buka sampai pagi kan. Karena ya culture kita tuh abis kerja nongkrong dulu. Nah gue nggak tahu sih budaya di sini tuh apakah tidak sama gitu ya. Itu yang bikin gue cukup culture shock, kayak susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampai malam karena dikit banget opsinya gitu. Kalau misalnya kayak mau nugas malam-malam tuh jam 6 udah tutup, men. Oh, beliau dibuat merasa berbeda tentang cafe shop, karena kalau untuk di Malaysia untuk cafe shop ataupun kedai kopi ya memang rata-rata tutupnya seperti petang ataupun kalau malam pun tak sampai larut malam sangat, karena kalau untuk mencari
kedai kopi yang 24 jam ya yang ada hanya di kedai Mama. Oke, seperti itu sahabat-sahabatku. Beliau dibuat merasa berbeda dengan di Indonesia. Wajar saja karena dia di sini baru semingguan. Oke, sahabat-sahabatku yang berkomentar kemarin-kemarin beranggapan seperti yang tadi awal saya sampaikan, itu tidak tepat karena semua itu sudah diriset dan dianalisis prestasi siswa ataupun siswi di salah satu fakultas ataupun university tersebut. Oke, kali ini dia juga merasa lain dengan bahasa Malaysia yang kononnya itu huruf akhirnya atau macam mana dikira itu mati. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita reaction bersama. Orang kan banyak yang bilang katanya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu kurang lebih sama. Tapi kalau udah lama menetap di salah satu negaranya kayak gue tadi di Malaysia, pasti akan kerasa perbedaannya terutama bahasa slang atau bahasa sehari-hari. Perbedaannya kalau di bahasa Indonesia itu kan kita baca semua huruf mati yang ada di satu kalimat. Nah, tapi kalau di bahasa Melayu itu kadang huruf matinya hilang atau melebur. Contohnya kalimatnya gini, jangan cakap macam tuh, tapi macam ni tau. Instead of baca jelas kayak tadi kalau orang Indonesia ngomong, orang Malaysia akan cakap macam ni, jangan cakap macam tu, tapi macam ni au. Jadi ada beberapa huruf mati itu yang hilang gitu di tengah-tengahnya. Buat yang baru pindah pasti akan, hah? Apa? You cakap apa? Boleh tak ulang? Karena gue kayak gitu. What I'm trying to say is actually belajar bahasa apapun itu put an effort, whatever the language it is. Dan gue ngomong Melayu di sini bukan untuk acah-acah nak berlagak ke. Actually karena saya yang pindah ke sini, then saya nak respect my friends, my colleagues. Untuk dia orang tak payah fikir bahasa Indonesia, Ya, cakap bahasa Melayu je. Ke komen TikTok banyak je yang cakap, payahlah try hard, cakap je bahasa Indonesia. Actually not as simple as that. Dan alhamdulillahnya teman-teman gue nggak ada sih yang ngomong kayak gitu ya, itu netizen doang yang ngomong kayak gitu. So let's respect each other lah. Kalau ada orang yang masih belajar, jangan diejek, jangan diolok-olok, dan malah enggan buat belajar bahasa baru gitu. Oke, jadi respect each other. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat dan penyampaian Mbak Syifa tersebut. Karena kalau untuk menurut saya, beliau fasih lagi cakap Melayu dibanding saya yang cukup lumayan lama di Malaysia. Oke, seperti apa beliau disampaikan ini adalah bentuk respect dia belajar bahasa Melayu agar mudah berakses ataupun berinteraksi kepada kawan-kawan beliau. Nah, untuk para netizennya berkomentar macam-macam itu hanya pendapat buat netizen saja. Sebab kita bisa belajar berbagai bahasa itu lagi good, lagi bagus sebab kita bisa menempatkan diri dimanapun, dengan siapapun, dengan orang manapun kita bisa berdialog, tidak susah, kita memahami apa yang telah mereka cakap dengan kita. Itulah kelebihan dan kesenangan bagi mereka yang pandai menguasai bahasa. Kalau untuk saya pribadi mau bahasa manapun itu tetap baik, betul, mau bahasa Inggris, Belanda, Spanyol ataupun macam-macam loh. Tergantung orangnya mau belajar betul-betul atau macam mana. Nah, di sini bila mana ada narasi saya yang kurang tepat ataupun kurang enak Anda dengar, ya saya minta maaf. Terima kasih banyak pada Anda semua yang selalu setia dengan Ridwan Channel. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai di sini Ridwan Channel menemani waktu Anda. Semoga video reaction ini menarik untuk Anda simak. Terima kasih.